Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Biasa. Di video kali ini kita akan mencoba membahas materi ajar bahasa Inggris lainnya, masih berupa tense, yaitu present continuous tense. Yuk, without any further ado, let's start. Baik, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, pada hari ini kita akan mencoba membahas materi present continuous tense, di mana materi present continuous tense ini bisa kita temukan di kelas 9 semester ganjil. Kalau di kompetensi dasar itu berada di KD 3.5 dan 4.5. Jadi di KD 3.5 dan 4.5 itu secara esensi terdapat 3 materi tense yang harus dipelajari. Yang pertama adalah present continuous tense, yang kedua adalah past continuous tense, dan yang ketiga adalah future continuous tense dengan menggunakan will be. Nah, untuk video ini kita akan membahas present continuous tense terlebih dahulu. Baik, kita mulai dengan definisi dari present continuous tense. Apa itu present continuous tense? Present continuous tense adalah suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan suatu tindakan atau kejadian yang sedang berlangsung saat ini atau sekarang. Jadi ada suatu kegiatan atau kejadian yang pada saat ini sedang berlangsung, maka untuk menyatakan kegiatan atau kejadian itu kita harus menggunakan tense present continuous. Sama halnya dengan tenses yang lainnya, maka untuk present continuous tense ini juga memiliki pola atau rumus. Dan selalu saya tekankan kepada siswa saya, jika berhubungan dengan tense, dengan pola, dengan rumus, maka satu-satunya jalan yang bisa dilakukan untuk pelajar pemula adalah mengikuti pola yang sudah ditentukan. Mari kita lihat bersama-sama pola present continuous tense ini. Pola present continuous itu terbagi menjadi 3. Yang pertama pola positif, negatif, dan interrogatif. Nah, untuk yang akan saya bahas sekarang, kita akan fokus membahas pola kalimat positif dan pola kalimat negatif. Untuk kalimat interrogatif telah saya buatkan sesi yang berbeda, namun masih berada di dalam satu video ini. So, tetap ditungguin ya. Pola kalimat positif adalah subjek diikuti dengan auxiliary verb. Auxiliary verb di sini ada 3 pilihan. Kalian bisa memilih menggunakan am atau is atau are. Diikuti dengan kata kerja pertama ditambah akhiran ing dan diikuti dengan objek atau complementary. Nah, untuk penggunaan auxiliary verb ini sendiri, di mana kalian tadi diminta memilih am, is atau are, ada ketentuannya. Nanti kita akan lihat penjelasan berikutnya. Nah, contoh dari kalimat positif adalah Mother is cooking fish now. Nah, itu contoh kalimat positif untuk present continuous tense. Sedangkan untuk pola kalimat negatif, seperti yang sudah saya bahas di video sebelumnya, bahwa salah satu ciri kalimat negatif adalah penggunaan not di dalam kalimat tersebut. Sama seperti yang lainnya, maka present continuous tense pun sama seperti itu. Pola kalimatnya secara utuh adalah subjek, diikuti auxiliary verb am, is, are, kemudian diikuti kata not, lalu baru ditulis kata kerja pertama ditambah akhiran ing dan diikuti objek atau complementary. Jadi sekali lagi, not itu selalu ditulis setelah auxiliary verb dan sebelum kata kerja. Jadi berada di tengah-tengah di antara auxiliary verb dan di antara kata kerja yang berakhiran ing. Contoh kalimatnya adalah, kalau tadi untuk kalimat positif Mother is cooking fish now, maka untuk kalimat negatifnya adalah Mother is not cooking fish now.
Kapan menggunakan am, kapan menggunakan is, kapan menggunakan are sebagai auxiliary verb itu tergantung lagi pada subjek yang digunakan. Nah, kesesuaian antara subjek dengan verb yang digunakan itu disebut dengan subject verb agreement. Untuk auxiliary verb am, maka subjek yang kita gunakan adalah I. Jadi kalau subjeknya I, maka kalian harus menulis am. Ini sudah jodohnya ya. Tidak usah diubah-ubah, ini sudah jodohnya. Sedangkan untuk subjek berupa he, she, it, Benny atau my friend atau kata ganti orang ketiga tunggal, maka subjek yang digunakan adalah is. Sedangkan untuk subjek berupa you dan kata ganti orang ketiga jamak atau lebih dari satu, maka yang digunakan adalah are. Yang dimaksud dengan kata ganti orang ketiga jamak itu contohnya adalah we, they, Benny, and Udin, lebih dari satu ya, ada 2 orang, dan my friends. Ada penanda akhiran s di belakang my friend ini, maka jumlah subjeknya itu lebih dari 1. Berikutnya kita akan bahas pola kalimat tanya. Tadi sudah saya sebutkan di depan, saya buatkan penjelasan tersendiri, namun masih di dalam satu video. Nah, untuk present continuous tense kita akan berfokus pada 2 pola kalimat tanya. Yang pertama adalah close-ended question dan yang kedua adalah open-ended question. Apa itu close-ended question? Close-ended question adalah bentuk kalimat tanya yang hanya membutuhkan jawaban berupa yes atau no saja. Jadi tidak perlu ada penjelasan apapun, cukup ya atau tidak. Berikutnya adalah open-ended questions. Apa itu open-ended questions? Open-ended question adalah bentuk kalimat tanya yang membutuhkan jawaban lengkap berupa penjelasan atau kalimat utuh. Jadi tidak bisa jika seseorang menanyakan sesuatu dengan menggunakan pola open-ended question, kita hanya menjawab yes atau no. Tidak bisa seperti itu. Jadi masing-masing ini sudah punya tugas atau bagiannya. Pola kalimat tanya untuk close-ended question adalah auxiliary verb am, is, atau are itu ditulis pertama kali, kemudian diikuti dengan subjek, kemudian diikuti dengan kata kerja pertama berakhiran ing, lalu diikuti dengan objek atau complementary, dan jangan lupa untuk menuliskan tanda tanya jika kalian menulis kalimat tanya. Contohnya adalah is you reading a book in the library now? Nah, jadi auxiliary verb di sini bisa kita lihat karena subjeknya you atau kata ganti orang ketiga tunggal, maka auxiliary verb yang dipakai adalah is dan diletakkan di awal kalimat. Karena bentuknya adalah close-ended questions, maka jika ada pertanyaan mirip-mirip bentuknya seperti ini, is you reading a book in the library now? Maka jawaban yang dibutuhkan hanya berupa yes, she is, atau no, she is not. Menjawab yes atau no saja sudah benar. Ya, jadi tidak masalah. Sedangkan pola kalimat tanya untuk open-ended questions adalah kalau tadi yang ditulis pertama kali itu adalah auxiliary verb untuk close-ended questions, maka untuk open-ended question yang ditulis pertama kali adalah WH question word. WH question word itu bisa kalian pilih seperti what, who, when, where, why, how, tergantung dari kalian membutuhkan jawaban seperti apa. Nanti kita akan usahakan buat sebuah video khusus membahas WH question word ini. Nah, setelah menulis WH question word, barulah menulis auxiliary verb am, is, atau are, diikuti dengan subjek, diikuti dengan kata kerja pertama berakhiran ing, dan diikuti dengan objek atau complementary. Jangan lupa tanda tanya. Contohnya apa? What is you reading in the library now? Nah, yang ditulis pertama kali adalah what. WH question word-nya memakai what. Kemudian baru auxiliary verb is ditulis. Kemudian baru subjek, dan sama seperti yang open-ended question tadi yang di belakang-belakangnya. Karena ini open-ended questions, maka dia membutuhkan jawaban lengkap berupa penjelasan. Jawabannya jika ditanyakan seperti ini, what is you reading in the library now? Maka
salah satu opsi atau pilihan jawaban yang bisa diberikan adalah she is reading a history book in the library now. Berikutnya kita akan sedikit melihat adverb of time atau kata keterangan waktu yang bisa dipakai dalam kalimat present continuous tense. Keterangan waktu yang biasa dipakai itu bisa dipilih apakah now, right now, at the moment, atau today. Rata-rata pengertiannya itu merujuk pada sekarang, saat ini. Jadi tidak masalah memakai yang manapun, tergantung konteks kalian, situasi yang kalian tanyakan atau yang kalian gunakan. Berikutnya, kita akan melihat contoh kalimat present continuous tense. Yang pertama, Lina is eating a mango in the living room at the moment. Jadi ini adalah bentuk kalimat positif ya, karena polanya ada subjek, is itu auxiliary verb, eating itu adalah kata kerja pertama berakhiran ing, a mango in the living room itu objek complementary, at the moment itu adverb of time, tidak ada not, dan is juga tidak ditulis di awal kalimat, maka ini kalimat positif. Berikutnya, I'm not listening to the radio now. I'm not. The subject, ada auxiliary verb, ada not. Oh, berarti ini bentuk kalimat negatif. Are they watching TV right now? Auxiliary verb ditulis di awal dan ada tanda tanya. Auxiliary verb yang dipakai adalah are karena subjeknya they, maka ini adalah bentuk kalimat tanya atau interrogatif. Kalau ditanyakan seperti ini, maka jawabannya cukup yes they are, atau kalian bisa menjawab no they are not, tergantung dari situasinya. Why is Dayu crying right now? Ada why itu adalah WH question word, diikuti dengan auxiliary verb is, diikuti dengan Dayu sebagai subjek, diikuti dengan crying yang berposisi sebagai kata kerja pertama berakhiran ing, dan right now itu adalah adverb of time. Berarti ini adalah bentuk kalimat tanya atau interrogatif. Bentuk kalimat tanya open-ended question karena WH question word diletakkan di bagian awal. Ada penggunaan WH question word di situ. Jika pertanyaannya seperti ini, maka membutuhkan jawaban lengkap. Kalian bisa saja menulis atau menjawab, she is crying because she is sad. Kenapa jawabannya seperti ini? Karena tadi why itu artinya mengapa, dan berarti jawabannya membutuhkan alasan, mengemukakan alasan. Nah, ada beberapa spelling rules atau aturan penulisan untuk kata kerja pertama yang ditambah ing. Jadi tidak semua kata kerja pertama itu bisa serta-merta ditambahkan ing di akhir katanya. Ada beberapa aturan yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, rules number 1. Jika 3 huruf terakhir terdiri dari vowel, vowel itu huruf hidup, diikuti consonant, consonant itu adalah huruf mati, dan diikuti dengan huruf e, maka huruf e tadi dihilangkan terlebih dahulu baru kalian bisa menambahkan ing. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah take menjadi taking. Nah, huruf e di sini bisa dilihat sudah hilang, dan pada saat menulis dan pada kata taking itu huruf e-nya sudah hilang menjadi taking. Give menjadi giving. Spelling rules number 2. Jika 3 huruf terakhir terdiri dari consonant, vowel, dan consonant, dengan syarat kata tersebut terdiri dari satu suku kata saja dan penekanan ada di suku kata kedua serta tidak berakhiran dengan huruf y, maka huruf terakhir digandakan lalu ditambahkan ing. Contohnya seperti stop. Stop 3 huruf terakhirnya adalah t, o, dan p. Consonant, vowel, consonant menjadi stopping. Run menjadi running. Rules yang terakhir, rules number 3. Jika 2 huruf terakhir itu terdiri dari huruf i dan e, I and e, maka huruf i dan e tersebut harus dihilangkan, diganti huruf y, baru ditambahkan dengan ing. Contohnya adalah die menjadi dying, lie menjadi lying.
Okay everybody, that's all for today. Pembahasan kita tentang present continuous tense. If you have some questions, feel free to write your questions on the comment box below. Dan saya juga selalu menantikan saran, kritikan, masukan yang membangun untuk perbaikan konten-konten video saya yang berikutnya. Semoga video materi ajar ini bermanfaat bagi siapapun yang membutuhkannya, terutama bagi siswa-siswa yang sekarang sedang bergelut di pembelajaran jarak jauh dikarenakan kondisi pandemi sekarang ini. That's all for today. See you in the next video. Jangan lupa like dan subscribe. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.